Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Silahkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dicukupkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai keseimbangan pasar serta pasar dalam perekonomian. Bagaimana? Ada yang masih ingat apa pengertian pasar? Ya, tepat sekali. Dalam ilmu ekonomi, pasar adalah tempat atau kegiatan mempertemukan pembeli dan juga penjual untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berarti insya Allah ya, untuk materi keseimbangan pasar serta pasar dalam perekonomian, itu materi yang termasuk ke dalam bab 4 itu sudah dipahami? Insya Allah ya, sudah dipahami. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi baru, yaitu bab 5 mengenai lembaga jasa keuangan. Nah, adapun kompetensi dasar pada pertemuan ini yaitu berkaitan dengan KD 3.5 dan juga KD 4.5 ya. Di mana KD 3.5 ini yaitu mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Kemudian KD 4.5 itu menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu kalian diharapkan yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian otoritas jasa keuangan atau OJK berikut tujuan, peran, tugas, dan juga wewenangnya. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menjelaskan pengertian perbankan berikut peranannya dalam perekonomian. Baik, langsung saja kita masuk ke materi lembaga jasa keuangan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dikala bermain keluar rumah, kemudian ke mall, kemudian pasar, kemudian ke sekolah, pas sekolahnya waktu tatap muka, pasti menemui minimal beberapa lembaga jasa keuangan. Nah, apa saja lembaga jasa keuangan itu? Nah, di sini ada beberapa gambar, ada bursa efek, kemudian ada dana pensiun, kemudian bank, asuransi, multifinance, dan juga OJK. Nah, di mana ini semua itu termasuk ke dalam lembaga jasa keuangan. Apa sih lembaga jasa keuangan itu, Bu? Ada yang tahu? Lembaga jasa keuangan, menurut surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990 tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan semua kegiatannya itu di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan atau menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, lembaga jasa keuangan ini terdiri dari A. Otoritas jasa keuangan, kemudian B. Lembaga keuangan bank, kemudian lembaga keuangan bukan bank, dan pasar modal. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan atau kita akan membahas materi mengenai otoritas jasa keuangan dan juga lembaga keuangan bank. Nah, langsung saja. Otoritas jasa keuangan.
Berdirinya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini dilatar belakangi tugas pengawasan dan juga pengaturan bank sentral itu belum terlaksana secara maksimal. Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia itu bertugas dalam mengawasi dan mengatur perbankan pada awalnya. Nah, oleh karena tugasnya sangat kompleks atau sangat banyak, bank sentral itu belum mampu melaksanakan tugas tersebut secara maksimal. Nah, tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus pada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank. Nah, akhirnya berdirilah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut secara optimal. Nah, Otoritas Jasa Keuangan itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, di mana Otoritas Jasa Keuangan itu merupakan lembaga independen. Ingat ya, OJK itu merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyidikan. Nah, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan itu mampu yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel. Kemudian yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat menjadi OJK. Nah, adapun fungsi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu atau bisa juga disebut yang terintegrasi atau juga yang saling keterkaitan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Nah, apa saja sektor jasa keuangannya itu? Nah, ini ya. Nah, oleh karena itu, OJK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan di bidang yang pertama, jasa keuangan di sektor perbankan. Kemudian yang kedua, jasa keuangan di sektor pasar modal. Kemudian yang ketiga itu jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, di mana jasa keuangan sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya itu disebut sebagai lembaga keuangan non-bank. Kemudian untuk selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pengaturan tadi, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama itu, menetapkan pelaksanaan undang-undang yang berhubungan dengan jasa keuangan tadi yang telah Ibu sebutkan. Kemudian yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang ketiga, menetapkan keputusan OJK dan peraturan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang keempat, menetapkan peraturan yang berhubungan dengan pengawasan di sektor jasa keuangan. Kemudian menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas OJK. Kemudian menetapkan peraturan tentang tata cara pengelolaan pada lembaga jasa keuangan. Kemudian mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan juga kewajiban. Kemudian menetapkan struktur organisasi dan juga infrastruktur. Dan yang terakhir, menetapkan peraturan tentang pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, kemudian tugas OJK tadi selain dalam pengaturan atau di bidang pengaturan, OJK juga bertugas di bidang pengawasan. Nah, wewenangnya itu adalah yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan. Kemudian yang kedua itu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Kemudian melaksanakan atau melakukan pengawasan
pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Keuangan. Kemudian memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan. Kemudian yang kelima itu menetapkan sanksi administrasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, untuk selanjutnya adalah materi mengenai bank. Nah, pengertian bank itu banyak dikemukakan oleh para ahli. Nah, Ibu mengambil menurut 3 ahli ini, atau pengertian yang pertama itu menurut Somari. Somari berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua itu menurut Kamus Ekonomi Bank berarti sebagai sebuah lembaga yang meminjamkan uang, kemudian mengeluarkan uang kertas atau membantu menyimpan uang. Kemudian yang ketiga itu menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut atau penjelasan tadi yang telah Ibu sebutkan atau penjelasan yang ada di sini, dapat diambil kesimpulannya bahwa bank itu merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kewenangan untuk meminjam uang, mengeluarkan uang, dan membantu menyimpan uang masyarakat. Jadi pada intinya bank itu memiliki kewenangan ya untuk meminjam uang, mengeluarkan uang kertas, dan juga membantu menyimpan uang masyarakat. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi dan tugas bank. Nah, sesuai dengan pengertian bank bahwa bank itu merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kewenangan untuk meminjamkan uang, kemudian mengeluarkan uang kertas, dan membantu menyimpan uang masyarakat. Maka setiap bank itu memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Yang pertama adalah tinjauan teoritis atas fungsi dan tugas bank. Nah, secara teoritis, berdasarkan fungsi dan tugasnya, bank dapat dibedakan menjadi 5 jenis ya anak-anak, yaitu yang pertama adalah bank sentral atau central bank. Nah, bank sentral ini merupakan bank yang tugas pokoknya itu membantu pemerintah dalam mengatur dan memelihara stabilitas nilai uang serta program-program yang sifatnya ditujukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, bank sentral ini di Indonesia itu adalah Bank Indonesia ya. Kemudian bank umum atau komersial bank. Nah, bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, kemudian deposito, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek disebut dengan komersial bank atau bank umum ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bank pembangunan atau development bank, di mana bank pembangunan ini merupakan bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Kemudian yang keempat itu adalah bank tabungan atau saving bank. Nah, bank tabungan ini merupakan bank dalam pengumpulan dananya itu terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan bunga kepada dana nasabah dalam kertas berharga. Kemudian yang kelima adalah bank rural atau rural bank, di mana bank ini itu merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan bentuk natural seperti padi, jagung, dan sebagainya. Dan usahanya
ditujukan untuk memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang dan dalam bentuk natural pada sektor pertanian di pedesaan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi dan tugas bank di Indonesia. Nah, ada dua fungsi dan tugas bank di Indonesia ya. Ada bank sebagai penghimpun dana masyarakat dan juga ada bank sebagai pemberi kredit atau penyalur dana. Nah, untuk yang pertama, bank sebagai penghimpun dana masyarakat. Masyarakat yang menyimpan uang di bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya dapat digunakan oleh bank untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian bank sebagai pemberi kredit atau penyalur dana itu uang yang disimpan di bank yang tadi ya memiliki jangka waktu tertentu sampai diminta kembali oleh pemiliknya. Nah, oleh karena itu bank itu dapat memanfaatkan uang tersebut dengan jalan menyalurkannya kembali kepada pihak lain yang memerlukannya melalui pemberian kredit. Nah, pada dasarnya pendirian lembaga perbankan di Indonesia itu bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas perekonomian menuju peningkatan kesejahteraan rakyat atau masyarakat banyak. Itu. Untuk selanjutnya adalah jenis, kemudian prinsip kegiatan usaha, dan juga produk bank. Nah, yang pertama adalah jenis bank. Jenis bank berdasarkan fungsinya itu ada 3 ya. Ada bank sentral, ada bank umum, dan ada bank perkreditan rakyat. Pertama, bank sentral. Bank yang ditunjuk sebagai bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, ini gambarnya. Pengertian bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, kemudian merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort. Nah, agar lebih memahami tentang bank sentral itu nanti ya akan diulas lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya atau pada bab setelah lembaga jasa keuangan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah bank umum. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 9 /7 PBI /2007, pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti itu. Kemudian, jasa yang diberikan oleh bank umum artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Nah, bank umum sering disebut dengan bank komersial atau komersial bank. Kemudian yang ketiga adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, BPR ini melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tapi dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, perbedaan antara BPR dengan bank umum itu ada di sini ya. BPR itu kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan bank umum itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, bisa dikatakan kegiatan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ini lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan dari bank umum itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Nah, ada 3 ya, ada bank milik pemerintah,
kemudian ada bank milik swasta nasional, kemudian yang ketiga adalah bank milik asing. Nah, untuk yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya, modalnya maupun seluruh keuntungannya dimiliki oleh pemerintah. Nah, adapun contoh bank milik pemerintah itu adalah BRI, BNI, Bank Jabar, Bank Jatim, Bank Jateng, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bank milik swasta nasional. Nah, bank milik swasta nasional adalah bank yang sebagian besar modalnya, akta pendiriannya maupun pembagian keuntungannya dimiliki oleh swasta. Nah, contohnya adalah bank milik swasta nasional itu adalah Bank Danamon, Bank BCA, Bank Lipo, Bank Muamalat, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah bank milik asing. Nah, bank milik asing adalah bank yang didirikan oleh warga negara asing. Contohnya, bisa dibaca ya. Ini kemudian Citibank. Nah, untuk selanjutnya adalah jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Nah, ada dua ya, ada bank konvensional dan juga ada bank syariah. Nah, bank konvensional adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menerapkan metode bunga, bukan menerapkan metode bagi hasil. Nah, sebaliknya, bank syariah atau sarana bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, dalam menjalankan usahanya mengikuti ketentuan syariat Islam. Nah, bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia itu pada awal tahun 1960-an. Nah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, kalau bank konvensional itu metode bunga, kalau bank syariah itu adalah metode bagi hasil. Jadi, bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari peminjam. Nah, nanti akan dijelaskan lebih mendalam ya pada slide berikutnya. Tadi kan telah membahas jenis bank ya. Yang kedua adalah prinsip kegiatan bank. Nah, prinsip kegiatan usaha bank yang berkembang di Indonesia itu terdiri dari dua prinsip, yaitu prinsip konvensional, kemudian ada prinsip syariah. Nah, yang pertama adalah prinsip konvensional. Nah, bank dengan prinsip konvensional menjalankan usahanya berbasis bunga. Tadi yang telah Ibu bahas ya, atau yang telah Ibu singgung di awal. Imbalan yang diterima pemilik tabungan, deposito atau giro itu dihitung berdasarkan bunga bank. Nah, produk simpanan misalnya tabungan, deposito atau giro atau pinjaman itu menggunakan bunga. Nah, umumnya bank memperlakukan bunga pinjaman itu lebih besar daripada bunga simpanan. Jadi selisih bunga pinjaman yang lebih besar daripada bunga simpanan itu merupakan laba bagi bank umum konvensional seperti itu. Kemudian adapun kegiatan usaha bank umum konvensional yang boleh dilakukan menurut peraturan perundang-undangan adalah yang pertama menghimpun dana dari masyarakat. Nah, baik itu dalam bentuk tabungan, kemudian deposito, kemudian giro dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memberikan kredit, yaitu memberikan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menerbitkan surat pengakuan utang. Dalam hal ini dapat berupa surat-surat wesel, kemudian surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya. Kemudian sertifikat Bank Indonesia, obligasi, kemudian surat dagang berjangka, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan usaha bank umum konvensional selanjutnya adalah membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Kemudian memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Kemudian kegiatan usaha yang selanjutnya itu adalah pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Kemudian
kemudian menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, kemudian melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, kemudian yang terakhir melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Kemudian produk bank umum konvensional. Nah, yang pertama adalah produk bank umum konvensional dalam bentuk simpanan di bank. Antara lain sebagai berikut. Ada giro, ada deposito berjangka, kemudian ada sertifikat deposito, dan juga ada tabungan. Giro itu seperti ini ya, anak. Ini giro yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, giro merupakan simpanan di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian, deposito berjangka. Nah, ini contohnya. Deposito berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada sertifikat deposito. Nah, ini contohnya. Nah, sertifikat deposito ini merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya itu dapat diperdagangkan. Nah, hati-hati ya, takutnya ketukar dengan deposito berjangka. Ingat, sertifikat deposito itu merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Kemudian yang keempat itu ada tabungan. Nah, ini contohnya tabungan. Tabungan merupakan simpanan di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati antara pihak bank dengan pengguna jasa bank. Nah, kemudian produk bank umum konvensional yang kedua itu ikut serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Nah, jasa ini dapat berbentuk sebagai berikut. Pertama, lalu lintas pembayaran dalam negeri seperti inkaso dan juga transfer. Kemudian, lalu lintas pembayaran luar negeri dalam bentuk letter of credit. Kemudian, produk yang ketiga adalah pemberian kredit. Kemudian, yang keempat, jasa-jasa perbankan lainnya dalam bentuk yang pertama ada traveler check, kemudian ada banknote, kemudian ada credit card, kemudian ada jual beli valuta asing, kemudian pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran gaji, pembayaran pajak, dan juga menyediakan kotak pengaman simpanan atau yang disebut sebagai safe deposit box. Kemudian kegiatan usaha bank umum syariah. Nah, ada banyak kegiatan usaha bank umum syariah, ada 21. Bisa kalian amati ya. Nah, pada intinya kegiatan usaha bank umum syariah itu berprinsip pada agama Islam atau berprinsip syariah ya. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah tentunya ya. Kemudian yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah tentunya. Nah, untuk selebihnya bisa kalian amati ya. Kemudian produk-produk bank syariah. Nah, adapun produk bank syariah berdasarkan fungsinya itu adalah sebagai berikut. Nah, Ibu telah merangkumnya atau memasukkannya ke dalam tabel biar kalian mudah
untuk memahaminya ya. Yang pertama itu ada fungsi pendanaan. Itu ada 3 prinsip ya. Ada prinsip wadiah atau prinsip titipan. Produknya itu ada giro, ada tabungan. Kemudian yang kedua prinsip mudorobah atau prinsip investasi. Produknya itu ada tabungan, kemudian ada deposito atau investasi, obligasi atau suku. Kemudian ada prinsip ijaroh, produknya itu ada obligasi atau suku. Nah, kemudian fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan ada 3 prinsip, ada pola bagi hasil, ada pola jual beli, dan ada pola sewa. Nah, pola bagi hasil itu ada mudorobah dan musyarakah. Kemudian pola jual beli itu ada murabahah, salam, kemudian istisna. Kemudian ada pola sewa itu ada ijaroh dan ijaroh wa iktina. Nah, ketiga produk tersebut itu menggunakan prinsip syariah dan tidak boleh tentunya ya menyimpang dari ketentuan Islam seperti itu. Kemudian ada jasa perbankan, ada 3 jasa, ada jasa keuangan, ada jasa non keuangan, dan juga ada jasa keagenan. Nah, jasa keuangan produknya apa saja? Ada wakalah atau perwakilan. Contoh produknya itu seperti transfer atau pengiriman uang, maaf. Kemudian ada inkaso, ada debit card, dan ada letter of credit. Nah, kemudian kapalah. Kapalah itu artinya penjamin. Nah, contohnya itu ada letter of credit ya. Kemudian ada charge card. Kemudian ada hiwalah. Hiwalah contoh produknya itu seperti cek. Kemudian ada run, ada uj, dan ada shop. Contoh produknya itu seperti jual beli falas. Kemudian ada card dan lain-lain. Kemudian ada jasa non keuangan, ada wadiah, yad amanah. Kemudian jasa keagenan ada mudorobah dan mukoyadoh. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan usaha BPR atau kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Nah, BPR menjalankan kegiatan usaha itu secara konvensional dan secara syariah. Namun dua-duanya itu tidak diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan usaha atau melayani jasa lalu lintas pembayaran. Nah, adapun kegiatan usaha yang diperbolehkan itu adalah sebagai berikut. Kegiatan usaha BPR konvensional yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang kedua itu memberikan kredit. Kemudian yang ketiga menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat BI atau disingkat menjadi SBI. Kemudian deposito berjangka, kemudian sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Nah, kemudian kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah itu ada 5 ya. Ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan tentunya dengan prinsip syariah. Kemudian ada investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudorobah. Kemudian yang kedua itu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah, kemudian pembiayaan berdasarkan akad card, dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijaroh atau sewa beli. Kemudian ada pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Nah, untuk yang ketiga, kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah itu ada menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk
titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi, berdasarkan akad mudharabah, dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah tentunya ya. Kemudian yang keempat itu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada pada bank umum syariah dan bank umum konvensional. Kemudian yang kelima menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI. Nah, untuk materi selanjutnya adalah lembaga penjamin simpanan atau disingkatnya itu menjadi LPS ya. Nah, sebelum Ibu memaparkan mengenai pengertian dari LPS itu sendiri, terlebih dahulu Ibu akan memaparkan sejarah berdirinya atau awal mula berdirinya lembaga penjamin simpanan. Nah, mari kita melihat sejarah. Dulu Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Mungkin pada tahun segitu kalian belum lahir ya. Nah, Ibu juga baru lahir ya pada tahun segitu. Nah, krisis moneter tersebut itu menyebabkan 16 bank dilikuidasi. Nah, ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Nah, oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat, seperti itu. Nah, kebijakan pemerintah itu ditetapkan dalam keputusan presiden. Nah, kebijakan itu juga menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun, karena ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard, baik itu dari sisi pengelola bank maupun dari sisi masyarakat. Nah, oleh karena itu anak-anak, pemerintah mengambil tindakan lain agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah, penyimpan, serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Nah, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya digantikan oleh pemerintah dengan sistem penjaminan yang terbatas, seperti itu. Nah, yaitu sistem penjaminan terbatas itu adalah lembaga penjamin simpanan atau disingkatnya itu adalah LPS. Nah, hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1958 tentang perbankan yang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Sampai pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, adapun fungsi dari lembaga penjamin simpanan adalah yang pertama menjamin, tentunya ya, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Kemudian yang kedua itu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian adapun tugas lembaga penjamin simpanan itu adalah yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Kemudian yang kedua melaksanakan penjaminan simpanan, itu sudah pasti ya. Kemudian yang ketiga itu merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah, adapun wewenang lembaga penjamin simpanan atau LPS itu sendiri adalah yang pertama menetapkan dan memungut premi penjaminan, kemudian yang kedua menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Kemudian yang ketiga melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban lembaga penjamin simpanan, itu tentunya ya sudah pasti. Kemudian yang keempat mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, kemudian laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Kemudian yang kelima itu melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada
angka yang keempat tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya adalah materi bank umum. Tadi Ibu sudah mengulas sedikit ya tentang bank umum itu pada penjelasan mengenai jenis bank berdasarkan fungsinya ya. Tadi ada 3 ya jenis bank berdasarkan fungsinya itu. Ada bank sentral, ada bank umum, dan ada juga BPR. Nah, sekarang kita bahas secara mendetail. Pengertian bank umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh dari bank umum itu sendiri adalah PT Bank Rakyat Indonesia atau kita kenal sebagai BRI, kemudian PT BCA, Bank Mega, Mandiri, Mandiri Syariah, dan lain sebagainya. Nah, secara umum, kegiatan usaha yang dilakukan bank umum itu adalah menghimpun dana dari masyarakat. Nah, dana yang dihimpun tersebut itu tidak hanya didiamkan di bank, namun disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk kredit. Kemudian tugas bank umum yang pertama adalah sebagai perantara keuangan, di mana bank umum ini merupakan lembaga perantara keuangan, yaitu antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Seperti yang tadi telah Ibu sebutkan ya. Dalam hal ini, bank itu menerima simpanan dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai pencipta uang giral. Nah, uang giral itu apa sih, Bu? Nah, uang giral ini merupakan bukti tagihan pada lembaga keuangan atau bank yang digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran pribadi maupun perusahaan. Uang giral ini hadir dalam bentuk giro, cek, biljet, surat saham, dan lain sebagainya. Nah, jadi bank umum itu adalah sebagai pencipta uang giral. Sedangkan bank sentral, perbedaannya dengan bank sentral ya, bank sentral itu sebagai pencipta uang kartal, yaitu uang kertas dan logam seperti itu. Nah, penciptaan uang giral tersebut itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama adalah substitusi atau pengganti. Nah, apa sih yang dimaksud dengan substitusi atau pengganti itu? Substitusi yang dimaksud adalah penggantian uang kartal dengan uang giral ya. Nah, hal ini tuh dapat terjadi pada saat nasabah menyetor uang tunai ke dalam rekeningnya di bank. Nah, kemudian bank itu menggantinya dengan uang giral, yaitu dengan cara memberikan buku cek atau biljet giro untuk menarik uang tersebut sewaktu-waktu. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua itu adalah transformasi, di mana transformasi ini merupakan kegiatan memindahkan utang pihak ketiga, yaitu dengan cara menguangkan utang pihak ketiga tersebut. Nah, misalnya nasabah menawarkan surat-surat berharga tersebut dengan cara mengeluarkan uang giral melalui cara menambahkan saldo rekening nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang disepakati atas surat berharga tersebut. Nah, kemudian cara yang ketiga itu adalah
exchange of claim saat pemberian kredit. Di mana ini itu merupakan bank memberikan kredit kepada nasabahnya. Nah, misalnya Bank Eka Putra meminjamkan 150 juta kepada Tuan Amir misalnya. Nah, bank itu tidak memberikan pinjaman dalam bentuk tunai ya, atau tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang kata, tetapi dalam bentuk uang giral dengan memberikan buku cek atau giro untuk menguangkan kredit tersebut, seperti itu. Nah, sebagai pengelola lintas pembayaran dan juga pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya, Bank Umum itu melaksanakan berbagai macam kegiatan di antaranya sebagai berikut. Nah, sebagian sudah Ibu ulas ya tadi di awal. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, tadi sudah disebutkan ya, dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang kedua, memberikan kredit. Kemudian yang ketiga itu menerbitkan surat pengakuan utang, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kemudian memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Kemudian menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, ini itu untuk kegiatan bank umum syariah ya. Kemudian melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di perusahaan. Kemudian memberikan jasa bank lainnya. Nah, kemudian dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan itu meliputi kiriman uang atau transfer. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang dinamakan transfer atau kiriman uang. Transfer atau kiriman uang itu merupakan layanan perbankan berupa pengiriman uang nasabah ke rekening tertentu baik dalam kota, kemudian luar kota maupun luar negeri. Kemudian ada clearing. Nah, clearing itu apa sih, Bu? Nah, clearing itu merupakan suatu kegiatan pertukaran atau pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya itu diselesaikan pada waktu tertentu, seperti itu. Selanjutnya adalah inkaso. Nah, inkaso atau collection ini merupakan penagihan kepada pihak yang wajib membayar berdasarkan warkat, cek, wesel, surat utang, dan sebagainya untuk kepentingan dan atas resiko pihak yang mempunyai tagihan. Kemudian safe deposit box. Nah, safe deposit box ini merupakan pelayanan jasa penyimpanan barang-barang berharga, seperti itu. Kemudian kartu kredit. Kartu kredit ini merupakan sebuah alat pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai, di mana alat tersebut itu dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan berbagai barang dan jasa yang dibelinya di tempat-tempat yang bisa menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit itu sendiri. Kemudian ada banknotes. Banknotes ini adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan barang dagangan di negara lain. Kemudian ada bank garansi, kemudian ada bank draft, ada letter of credit, kemudian ada cek wisata. Ini sudah Ibu ulas ya tadi di awal. Nah, untuk selanjutnya adalah pembagian kelompok untuk mengerjakan KPD seperti biasa. Nah, Ibu bagi ke dalam 5 kelompok ya. Kelompoknya sama seperti waktu pertemuan pertama pada saat membahas materi permintaan dan penawaran ya. Nah, masing-masing kelompok itu ada yang 7 orang dan juga ada yang 6 orang. Nah,
AKPD-nya sudah Ibu siapkan ya di Google Classroom. Nah, untuk petunjuk pengerjaannya juga sudah ada ya di AKPD-nya.